Shalom, bertemu bersama saya Herlina Prirdayani dari Prodi Pastoral Counseling semester 6. Di sini saya akan membuat video naskhotbah atau sebuah renungan untuk memenuhi tugas homiletika. Nah, di sini saya mengambil satu tema yaitu ulang tahun. Apa sih makna ulang tahun? Nah, di sini saya mengambil sebuah ayat Alkitab yaitu Amsal 9 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Oleh karena aku yang dimaksud di sini adalah sebuah hikmat. Nah, yang hendak diberitahui oleh Allah melalui nas Alkitab ini yaitu hendak memberitahui hikmat apa yang kita peroleh di dalam kehidupan kita dari setiap masa ke masa. Sebelum lebih jauh lagi untuk mengetahui apa sih itu hikmat? Nah, hikmat hanya diperoleh hanya melalui oleh Allah. Salah satu hikmat yang diberikan Allah adalah sebuah kebijakan atau kearifan. Bijak atau arif artinya kita bijak dalam bertindak, berpikir, berbuat, ataupun itu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini sesuai dan seturut kehendak Allah yang telah Allah sampaikan melalui tulisannya atau firman-Nya. Contoh lain dari hikmat adalah kita memperoleh sebuah umur yang panjang. Hal ini merupakan hal utama yang akan kita bahas di dalam sebuah renungan kita kali ini. Ulang tahun. Apa sih ulang tahun? Nah, ulang tahun adalah suatu momen di mana kita atau seseorang merayakan sebuah kelahirannya di dunia ini. Ini adalah momen 1 tahun sekali dalam seseorang mengalaminya. Hal ini mungkin merupakan suatu yang menggembirakan. Sebagian besar kita merayakan ulang tahun dengan mentraktir sesama teman, mentraktir keluarga, makan bersama, berjalan-jalan, ataupun hanya menghabiskan waktu untuk merayakannya dengan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Banyak cara untuk mengekspresikan rasa kebahagiaan kita merayakan hari kelahiran kita di dunia. Namun di mata Tuhan tidak ada yang salah dalam mengekspresikan rasa bahagia, namun sebaiknya tidak terlalu berlebihan. Selain dengan mentraktir teman tadi ataupun berjalan-jalan dan sebagainya tadi, ulang tahun mungkin bermakna bagi kita karena kita mendapatkan ucapan dari orang-orang terdekat. Biasanya ucapan bisa ada yang melalui SMS, bisa melalui media sosial seperti saat ini WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan yang ditunggu-tunggu adalah kado. Mungkin banyak bentuk kado yang diberikan oleh seseorang sehingga kita merasa kita disayangi, kita dikelilingi oleh orang-orang di sekitar. Tapi apa sih makna ulang tahun yang tersirat di dalam Alkitab? Dalam ayat ini sebenarnya bertujuan untuk mengajarkan kita sebagai anak-anak Allah menyadari bahwa betapa besar kuasa Allah, hikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Dari tahun lalu hingga sekarang kita mendapatkan usia yang bertambah, mungkin kata orang mendewasakan. Nah, kita mungkin berpikir apa sih yang telah Allah berikan kepada kita? Kita merenungi, kita mensyukuri semua perbuatan Allah, baik itu yang membahagiakan, mengecewakan, atau menyedihkan bagi kita. Mungkin banyak kegagalan sebelumnya atau kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Sebaiknya kita merenungi, Tuhan masih mengasihi kita sehingga Dia memberikan hikmat kepada kita di dunia ini. Umur yang panjang merupakan sebuah hadiah yang besar. Kita tidak tahu banyak orang yang tidak menerima umur panjang. Ada yang meninggal saat bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan sebagainya. Dari setiap kalangan. Tapi saat kita merayakan ulang tahun, oh Tuhan masih mengasihi saya. Tuhan masih memberikan umur yang panjang kepada saya. Disinilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memperbaiki setiap kesalahan kita. Itulah hendak yang diajarkan Tuhan melalui kitab ini. Kita belajar
Mungkin di tahun lalu, di umur kita yang sebelumnya, kita melakukan banyak kesalahan, mengecewakan perasaan orang tua, mengecewakan orang-orang terdekat kita, berbohong, berbuat jahat, mencemooh orang lain. Mungkin hal inilah yang harus kita benahi di dalam hidup kita. Kita mendapatkan umur yang panjang, kita sudah dewasa. Artinya kita harus dewasa, belajar dewasa dalam bertindak. Nah, di sini yang hendak didewasakan adalah tidak hanya kita di dunia, oh kamu dewasa ya sekarang, kamu sekarang jangan seperti anak kecil lagi kalau sudah dewasa. Nah, Tuhan hendak kita dewasa secara rohani, sehingga kita dapat berguna bagi sesama kita, bisa menolong sesama, bisa mengasihi tanpa menerima belas budi. Nah, kita membuang kebohongan kita di masa lalu. Dulu kita pernah berbohong, mungkin tahun ini kita akan memperbaiki kebohongan kita dengan kejujuran. Dulu kita pernah berbuat jahat kepada seseorang, tahun ini kita akan menebus kesalahan kita. Karena ada pepatah mengatakan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tidak mungkin kita menabur benih jagung lalu kita menuai padi. Nah, maksudnya di sini ketika kita mencemooh orang lain, mungkin kita sendiri akan mendapatkan hal yang sama. Kita akan dihindari, kita akan dibenci, mungkin kita juga akan dicemooh balik oleh orang lain. Sebaliknya, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, mungkin orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Tidak mungkin kita berbuat baik lalu mereka berbuat jahat. Nah, untuk membahas maksud nas ini lebih jauh, kita kembali lagi ke dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Nah, di sini dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ingat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merujuk kepada rasa takut dan perasaan hormat. Bukan takut yang kita menjauhi ya. Jika kita tahu aku takut kepada dia dan kita menjauhi, berusaha menjauhkan diri karena kita takut. Tidak. Yang dimaksud dalam Alkitab, takut akan Tuhan, kita tidak menjauh tetapi kita malah mendekat, kita mentaati perintahnya, kita takut akan membuat kesalahan yang mengecewakan Tuhan kita. Hormat, kita menghormati dia, bukan hormat seperti hormat kepada siapa. Jadi kayak hormat adalah hormat akan Allah. Jadi kita tidak memandang rendah Allah, kita menghormati dia, kita menjunjung tinggi Allah sebagai sesuatu yang utama di dalam hidup kita. Kita kagum akan setiap perbuatan yang ada di bumi. Betapa besar kasih Allah yang diberikan kepada kita. Allah adalah Allah yang maha pengasih. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Bahkan Allah rela mati untuk kita. Kemudian mentaati setiap ajarannya. Banyak ajaran Allah yang tersirat di dalam firman-Nya di Alkitab. Kita membaca firman Allah, di situ kita akan mengerti bahwa apa saja sih larangan Allah yang tidak boleh kita perbuat. Itu yang kita hindari. Maka itu yang dikatakan takut akan Allah. Kita juga diajarkan untuk memelihara kasih terhadap Allah, kasih terhadap sesama. Maka dengan kasih kita dapat mengasihi sesama kita, merangkul, berjalan bersama menuju kehendak Allah. Nah, lalu kasih tidak mengharap belas budi. Ketika kita mengasihi sesama, kita akan mengasihinya benar-benar dari hati kita tanpa membalas budi. Mungkin dengan menolong, kita dapat menunjukkan kasih kita dengan menolong sesama. Mungkin ada yang saya menolong dia, nanti kalau saya ada masalah, mungkin dia toh akan menolong saya juga. Tidak, kita tidak diajarkan seperti itu. Kita menolong seseorang memang dengan rasa ikhlas, tulus dari dalam hati kita, tanpa mengharap dia membalas budi kita. Nah, dalam sini ciri-ciri takut akan Tuhan yaitu pertama, memiliki kejujuran. Dia memiliki kejujuran atau integritas. Integritas artinya adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sangat sulit dilakukan oleh orang-orang di bumi atau di dunia ini. Banyak kita melihat, oh dia memang benar menolong, tetapi hatinya tidak ikhlas, pikirannya tidak baik. Mungkin perbuatannya memang menolong orang tersebut, tetapi di hatinya, saya menolong, saya tidak ikhlas menolong kamu. Pikirannya saya menolong dia mungkin karena saya nanti
mau dihormati sama dia, saya ingin dia menghormati saya ingin merasa dia menganggap saya itu tinggi lebih dari dia. Yang Tuhan inginkan adalah keselarasan, kita menolong selaras dengan hati kita yang ikhlas, pikiran kita yang memang benar ingin menolong, sehingga perbuatan kita nyata ada dalam prakteknya. Kemudian menjauhi kejahatan. Tuhan hendak kita menjauhi perbuatan jahat. Perbuatan jahat yang seperti apa? Ya, seluruh perbuatan yang dilarang oleh Allah ataupun hukum. Membunuh, mungkin mencuri, berbohong, atau menghina orang lain. Mungkin kita menganggap menghina tidak berbuat jahat. Mungkin itu hanya anggapan atau asumsi seseorang. Sebenarnya menghina adalah perbuatan jahat karena ada hati orang lain yang akan tersakiti karena cemoohan kita. Kemudian yang selanjutnya yang Allah inginkan adalah kita, yaitu tadi, memiliki kasih. Ingat, utamakan kasih kepada Tuhan ataupun sesama kita. Kemudian takut akan Tuhan berarti menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama dalam kehidupan. Kita menjadikan Tuhan itu dasar utama kita hidup di dunia ini. Mungkin ada yang hidup di dunia mengejar harta, mengejar kedudukan, mengejar hormat dari orang lain. Tapi orang yang dewasa secara iman dan rohani mengutamakan Kristus di dalam hidupnya. Kemudian bukti hidup takut akan Tuhan antara lain: 1. Rajin beribadah, 2. Berbuat baik, 3. Bekerja keras, 4. Saling mengasihi, dan 5. Saling mendoakan. Rajin beribadah. Kita rajin beribadah tidak hanya rajin beribadah ke gereja. Mungkin kita beribadah ke gereja ataupun ibadah lingkungan agar dilihat oleh orang lain. Oh, dia ini sebenarnya rajin ya beribadah. Mungkin imannya kuat. Tidak seperti itu. Kita beribadah tidak untuk dilihat seperti itu. Kita dapat melakukan ibadah di mana saja. Contohnya dalam saat ini masa pandemi, ibadah tidak dilakukan di gereja, ibadah dilakukan secara online. Nah, kita tidak harus menunggu ibadah di gereja, kita tidak harus menunggu ibadah umum ataupun apa. Kita dapat beribadah di rumah, beribadah sendiri. Ibadah tidak harus mengumpul orang banyak, ibadah dapat dilakukan antara kita dan Allah. Kemudian berbuat baik. Tadi kita menolong sesama dengan ikhlas, menjaga alam, itu termasuk berbuat baik. Kerja keras, tidak hanya mengharapkan orang lain dalam hal untuk bertahan hidup ataupun berharap orang lain untuk menolong kita, tapi kita juga bekerja keras untuk mempertahankan hidup kita, mempertahankan iman kita kepada Allah. Saling mengasihi dan saling mendoakan. Di sini kita mengasihi sesama kita. Ketika ada yang berduka, kita menolong, sama seperti penggembalaan. Jika dikaitkan dengan hubungannya dengan pastoral konseling, kita mengasihi dengan menolong orang tersebut. Ada orang yang terpuruk ke dalam kedukaan, kita membantu dia, mensupport dia agar dia bangkit lagi. Mungkin orang yang berduka akan membenci Allah, tidak menutup kemungkinan mereka akan membenci Allah. Oh Tuhan, kenapa penderitaan Engkau berikan kepada saya? Kenapa tidak kepada dia? Katanya Tuhan Maha Pengasih, katanya Tuhan Maha Hebat, katanya Tuhan bisa menolong hamba-hambanya, tapi kenapa Tuhan memberikan cobaan kepada saya? Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak seperti yang saya dengar dikatakan oleh pendeta di gereja, demikian. Itu adalah sifat orang yang sedang berduka atau terpuruk, mungkin karena dia kehilangan, mengalami duka cita, sehingga dia menyalahkan Tuhan. Itu dampak dari depresi. Jadi kita datang, kita menolong sesama kita, kita membantu dia bangkit lagi, memahami apa sih Allah itu, lalu kita menuntun dia ke jalan yang benar agar dia tidak berpikiran seperti itu lagi. Kita mendoakan dia agar dia tidak jatuh ke dalam salah pahaman. Nah, hendaknya nas Alkitab ini mengajarkan kita berhikmat yang tumbuh dari Allah, bukan karena dewasa lalu kita
kamu kan sekarang sudah dewasa ya, jadi kamu bisa berpikir dong, kamu sekarang sudah dewasa ya, kamu sekarang jangan kayak anak-anak lagi dong. Nah, tidak. Yang Alkitab hendak adalah memang kita dewasa secara rohani juga. Artinya dengan bertambahnya umur, kita juga mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Allah. Kita dapat berguna bagi sesama dengan bertambahnya umur, dewasa secara rohani. Kita bertambah juga pengetahuan tentang Allah, bertambah juga semua yang diinginkan kita di dunia ini yang baik dan berguna. Sehingga di umur yang sekarang, umur kita yang bertambah hari ini, dapat berguna untuk 1 tahun ke depannya. Kita mungkin di tahun lalu kita berbuat salah, di tahun ini kita harus berbuat benar. Itu yang diinginkan Allah. Sehingga hikmat yang diberikan Allah terus bertambah setiap tahunnya. Umur bertambah, hikmat bertambah. Artinya setiap langkah demi langkah pengetahuan kita akan firman Allah juga bertambah. Sehingga kita dapat berguna di dalam jemaat, dalam pelayanan melayani Allah. Nah, sekian renungan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa lagi.